Ini ngaji pertama, ngaji kitab Bukhari. Kita ngaji kitab Bukhari, tabarukan. Walaupun kalian tidak pegang kitab, ini kitab Bukhari. Kitab Bukhari 4 jilid. Ini adalah tabarukan karena masyhur kitab Bukhari kalau dibaca di satu tempat membawa berkah, menolak balak musibah. Amin Allahumma. Semoga kita dapat berkahnya ya. Al-Fatihah Al-Syekh Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullah taala, nafa'ana bi ilmin fid din dunya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam, berkata siapa Syekh Al-Imam, yaitu Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimah, semoga memberikan kasih sayang kepada Imam Bukhari. Siapa Allah Ta'ala, amin ya Rabbal. Bab, ini satu bab. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah. Kaifa, bagaimana karena ada apa badul wahyi, apa permulaannya wahyu ila Rasulillah, pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullah, dan firman-Nya Allah Jalla Maha Agung, apa zikruhu, menyebutkannya qaulullah. Inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Dan firman-Nya Allah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna, sesungguhnya kami Allah, auhayna, memberikan wahyu siapa kami, ilaika, kepadamu ya Muhammad, ilaika, kepadamu ya Muhammad, kama, sebagaimana perkara, auhayna, memberikan wahyu siapa kami, ila Nuhin, pada Nabi Nuh, wal nabiyyin, dan beberapa nabi-nabi min ba'di, dari setelahnya Nuh. Ini adalah kenapa di dalam kitab ini kok yang dimulai ibtidah sahih, memulai kitab Bukhari ini bil wahyi, dengan bab wahyu, turunnya wahyu. Qaddama 'alal iman, didahulukan daripada iman. Li'annal i'timad 'ala jami'i sayadzkuruh, karena sesungguhnya bersandar atas semua perkara yang akan disebutkan di dalam kitab Bukhari ini akan diberhentikan ala qauli sallallahu alaihi wasallam, atas keberadaan Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi. Auha ilaih, uhiya, yang diberikan wahyu ilaih kepada Nabi. Wal iman bih, dan iman kepada Nabi, apa itu bih innama yajibu, sesungguhnya wajib, lidzalika, karena itu Nabi, walidzalik, dan oleh karena itu abadan, selamanya, wadzalika ayyada, menguatkan siapa, apa itu ayyada, menguatkan siapa Allah, amrul wahyi, pada perkaranya wahyu, bil ayat. Ini yang saya maksudkan adalah qaul ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Inilah yang menetapkan bahwa Rasulullah itu adalah sebagai seorang nabi. Kalau hanya menceritakan iman, semuanya sandaran iman dan sebagainya, itu adalah setelah dikukuhkan dulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai nabi, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddasana menceritakan, nah, kepada kami siapa Al-Humaydi, siapa Syekh Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Qala haddasana Sufyan, qala haddasana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala ahbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah, annahu sami'a Ibrahim At-Taimi, ini sami'a, mendengar Ibrahim At-Taimi Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, yaitu Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Yaqul, berkata siapa apa ini Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, sami'tu, mendengar siapa saya, Umar, pada Umar bin Khattab, putranya Al-Khattab radhiyallahu anhu, alal mimbar, di atas mimbar. Qala, berkata Umar, sami'tu, mendengar siapa saya, Rasulullah, pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bersabda siapa Nabi, innamal a'malu, sesungguhnya apa itu, sesungguhnya beberapa pekerjaan
Sesungguhnya tiap-tiap pekerjaan itu binniat itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap itu balasannya seseorang itu ma perkara nawa yang berniat siapa orang. Waman maka barang siapa kanat ada apa hijratu hijrahnya man atau tujuannya man ila dunia pada dunia untuk mencari dunia yusibu maka mendapatkan siapa orang ha kepada dunia. Au ila imra'atin atau pada seorang perempuan yang kihu yang menikahi siapa orang ha kepada imra'ah. Fa hijratuhu maka utai hijrahnya man ilama pada perkara hajaro yang berhijrah siapa orang ila kepada ma. Jadi semua hal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk dapat dunia, ya dapat dunia saja. Kalau orangnya ini hijrah kamu untuk cari apa? Untuk cari perempuan, ya dapat perempuan itu. Bisa saja kamu tujuannya untuk cari dunia, kamu tidak dapat dunia. Tujuannya kamu mencari perempuan, kamu tidak dapat perempuan. Dan kamu tidak dapat pahala di sisi Allah SWT. Maka oleh karena itu yang paling utama cari pahala karena Allah. Kalau kamu mencari pahala karena Allah, yang lain katut, dunia katut. Kau cari istri, istrinya dapat. Kau cari dunia, dunia. Makanya jangan salah niat, niatnya kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana menceritakanlah kepada kami, menceritakan Abdullah, siapa Abdullah ibn Yusuf, qala berkata Abdullah bin Yusuf, ahbara mengabarkan Abdullah Yusuf nah kepada kami, siapa Malik bin Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah, diriwayatkan daripada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha radhiyallahu mereka ridho soal anha kepada Sayyidah Aisyah Anal Haris bin Hisam, sesungguhnya Haris bin Hisam radhiyallahu semoga berikan ridho saula anhu kepada Haris bin Hisam, saala meminta bertanya siapa Haris bin Hisam Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala berkata ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, kaifa bagaimanakah yakti datang kepada kamu apa al-wahyu ya Rasulullah, bagaimanakah caranya wahyu datang kepadamu itu gimana ya Rasulullah? Maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan kadang-kadang wahyu itu kadang-kadang datang yakti mendatangi apa wahyuna kepada kami misla salatil jaros. Itu seperti seumpama bunyinya lonceng. Itu kayak lonceng kencang-kencang, kayak ada lonceng kencang-kencang. Wahwa dan utawi mislu salatil jaros ini asyaddu yang paling beratnya itu alayya atas diri saya. Fayufsamu maka menjadi setelah setelah berhenti anni daripada saya waqat wa'aitu maka baru nyadar, baru mengerti siapa saya anhu daripada wahyu. Ma pada perkara qala yang berkata siapa wahyu itu ya. Wa ahyanan kadang-kadang wahyu datang kayak bunyi lonceng kencang-kencang gitu, ada suara tapi suaranya itu ini paling berat kata Rasulullah. Nah setelah itu baru dia yang disampaikan ini, yang disampaikan tadi perintahnya seperti itu, tapi ada suara yang sangat menakutkan itu. Wahyanan dan suatu ketika sewaktu-waktu ya tamasalu itu menyerupai li kepada saya al malaku malaikat rojulan pada orang laki-laki. Kadang-kadang malaikat menyerupai seorang laki-laki. Wa yukallimu maka berbicara malaikat rojul ini kepada saya. Maka kemudian malaikat berbicara kepada saya. Fa'u'ya maka aku mengerti. Fa'u'ya maka aku mengerti ma pada perkara yakul yang diucapkan siapa rojul yaitu malaikat. Qalat berkata siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha walaqad ra'aitu dan demi sungguh melihat siapa saya hukum dari Rasulullah yanzilu turun ayat Rasulullah apa al-wahyu fil yaumis syadidil bardi di dalam hari yang sangat dingin. Fayafsimu maka setelah berhenti suaranya itu anu daripada ini wa inna jabinau dan sesungguhnya ketakutannya Rasulullah layafas satu maka kemudian mengerti apa itu layafas satu maka kemudian apa itu keluar apa itu Rasulullah arafan apanya sampai berkeringat sampai bersimbah keringat Rasulullah sampai bersimbah keringat itu kedatangan wahyu dingin walaupun cuaca sangat dingin tapi Rasulullah sampai berkeringat karena datangnya wahyu itu karena datangnya dingin sekali tapi Rasulullah berkeringat bersimbah keringat karena Masya Allah
wahyu yang turun kepada Rasulullah. Haddatsana menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an Abi Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat awalamu bidabihi Rasulullah, permulaannya perkara yang datang kepada Rasulullah minal wahyi, daripada wahyu itu ar-ru'ya shalihah, itu apa itu mimpi yang sangat jelas, yang sangat benar, fil naum dalam tidur. Maka ada siapa Nabi layar tidak melihat Rasulullah ru'yan pada mimpi illa ja'at, kecuali datang misla falaki subhi, seperti mimpi itu terang benderang seperti apa benderangnya pagi. Benderangnya waktu pagi, cemerlangnya waktu pagi. Summa hubbiba, maka Rasulullah disenangkan atau tertarik, menarik ilahi kepada Rasulullah apal khalau, suka bersunyi. Jadi awal-awal Rasulullah itu kedatangan wahyu itu terang banget, terang tapi dalam mimpi. Maka setelah itu Rasulullah senang nyepi. Adik-adik santri-santri itu paham ya. Jadi orang itu jangan suka kumpul sama teman-temannya, terus ngurumpi, terus ngobiek ribut, terus enggak terisi rohaniah kamu itu. Ada waktu-waktu tertentu kamu itu harus nyepi, menyendiri. Walaupun kamu tidak harus di atas gunung Siklop sendirian. Kalau kamu di atas gunung Siklop sendirian, masya Allah ya, berangkat ke sana setiap malam, pagi baru kembali. Kira-kira bisa kembali apa enggak dibawa sama dibawa sama nyamuk malaria, iya. Rasulullah begitu Rasulullah dapat mimpi-mimpi, terus Rasulullah senang menyendiri di atas gunung Hira. Di atas gunung, di situ ada gua Hira. Ya, di gua Hira menyendiri sholat malam, ya. Baru kemudian turun malaikat. Makanya kamu kalau bisa itu sholat malam. Kalau kamu ingin berkualitas, sholat malam sendiri. Datang ke sini, coba anak santri itu, santri putra sholat di situ sendiri malam, tahajud malam. Masya Allah, santri luar biasa. Tahukah kamu siapakah orang yang dijanjikan masuk surga itu? Orang yang dapat tempat berteduh di bawah arsy Allah, seorang pemuda yang rajin ibadah, yang ketika ibadah malam dia bisa menangis. Kira-kira kau bisa menangis enggak tahajud malam? Ya Allah, ya Allah, bisa menangis enggak kira-kira? Atau ya Allah, karena aku tidak bisa main HP, ya Allah, menangis. Ya, kira-kira menangis karena merenungi dosa-dosa kamu atau masalah umat ini. Ya Allah, ya. Kemudian Rasulullah itu suka menyendiri. Wa kana yahlu bi ghairi hira. Fa yatahannasu, maka beribadah malam sama Rasulullah di dalam Hira. Wa wa at-ta'abbud al-layali, maksudnya yatahannas ini adalah ta'abbud beribadah al-layali malam-malam. Zawatil adat yang beberapa malam. Qabla ayan zi'a, sebelum supaya meninggalkan siapa Rasulullah ahli pada keluarganya, wa tazawwadu, dan berbekal siapa Nabi lidzalika pada itu meninggalkan keluarganya. Sumayarjiu, selatas kembali Nabi la Khadijah, kepada istrinya Sayyidah Khadijah, fa yatazawwaju, maka kemudian membawa bekal siapa Rasulullah limisla, kepada sepadanya Khadijah, hatta ja'al haq, sampai datanglah kepada Nabi apa al-haqqu, apa wahyu, apa kebenaran, maksudnya wahyu. Wa huwa tawi al-haq fi ghairi Hira, permulaan datangnya di gua Hira. Summa arsalani, lantas kemudian melepas ini kepada saya. Apa itu? Faja'ul malak, maka kedatangan malaikat. Faqala iqra, faqala, berkata Jibril, iqra, bacalah ya Muhammad. Qala, berkata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca wahai malaikat. Qala, maka berkata malaikat, fa akhadani, maka bercerita Rasulullah, fa akhadani, maka menarik malaikat ini kepada saya, wa khaddani, maka memeluk malaikat ini kepada saya, hatta balagha, sampai minimal al-jahda, pada payah. Summa arsalani, kemudian dilepaskan lagi. Wa qala, berkata Jibril, iqra, baca ya Muhammad. Wa qala ma nabi qari, aku tidak bisa baca wahai malaikat. Fa akhadani, maka kemudian narik lagi, maka kemudian aku dipeluk lagi yang kedua kali. Hatta balagha min al-jahda, maka sampailah kepada diriku payah. Summa arsalani, lepaskan lagi. Wa qala iqra, baca Muhammad. Wa qala ma ana biqari, aku tidak bisa baca wahai Jibril. Wa akhadani, maka kemudian menarik malaikat Jibril. Fa ghaddani, maka memeluk lagi kepada asal. Summa arsalani, lantas melepaskan saya. Fa qala iqra, bacalah.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini yang dibaca yang pertama ayat yang pertama. Iqra, bacalah ya Muhammad bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Perhatikan di sini. Anak-anak semua dengarkan. Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Maka kalau kamu membaca, baca dirimu dengan nama Tuhan. Baca alam semesta ini dengan nama Tuhan. Baca ayat-ayat Allah dengan nama Tuhan. Kalau seperti itu menjadikan kaum pada iman. Ya Allah, alam semesta luar biasa. Ya Allah, ada ya Allahnya. Ya Allah, laut itu. Ya Allah, segala macam di alam semesta itu tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Yang ada cuma itu kemudian ya. Yang ada karena itu, karena baca dengan nama Tuhanmu. Jadi menjadikan orang pinter yang benar, jangan orang pinter yang tidak membawa Tuhan. Jadi orang-orang ateis. Paham apa paham? Faraja'a, maka mengulangi sahabat Rabi dengan itu apa itu? Faraja'a, maka kembali Rasulullah. Dia dengan Siti Khadijah sahabat Rasulullah, yarjubu, yang masih berguncang gemetar Rasulullah, fuadu, hatinya. Fataqala, maka masuk sahabat Rasulullah Khadijah pada Siti Khadijah binti Khalid, istrinya Rasulullah radhiyallahu anha. Faqala zammiluni, zammiluni, kemuli aku, selimuti aku wahai Khadijah, kemuli aku ya Khadijah. Karena Rasulullah gemetar, Suma dhahaba anhu ra, sehingga sampai hilanglah ketakutan dalam Rasulullah karena ditemui malaikat Jibril yang sangat luar biasa untuk menggetarkan. Faqala, apa itu? Faqala li Khadijah wa akhbara, dan mengabarkan Rasulullah kepada Khadijah al-khabar, pada cerita itu yang bertemu dengan malaikat Jibril. Laqad khasitu, sungguh aku menakutkan diriku, takut saya ini hancur, saya akan mati ini, akan mati ala nafsi, atas diriku. Faqalat, maka berkata Siti Khadijah, galla, tidak, sekali-kali tidak wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidak. Nah, ini istri yang baik itu menguatkan suaminya dalam kebaikan. Galla, tidak wahai Rasulullah, tidak ya Rasulullah, wallahi demi Allah, ma yukhzikallah, sekali-kali kamu tidak akan dibinasakan, sekali-kali kamu tidak akan dihinakan dengan masalah ini abadan, selama-lamanya. Innaka, sesungguhnya kamu ya Muhammad, latasilur rahim, orang yang suka menyambung silaturahim, wa tahmilul kalla, dan kamu suka menanggung orang-orang yang mempunyai kesusahan, wa taksibul makdum, dan kamu memberi pekerjaan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya gawean, kamu kasih gawean, wa tuqri ad-dhaif, dan kamu menyenangkan para tamu-tamu, wa tu'inu ala nawil haq, dan kamu suka menolong atas orang-orang yang menegakkan perkara-perkara baik. Perhatikan di sini. Jadi ini keyakinan yang ditanamkan oleh istrinya Rasulullah, Siti Khadijah itu begini kepada suaminya. Tidak ya Rasulullah, kamu pasti benar, kamu pasti akan sukses, kamu seolah gitu ya, kamu pasti akan sukses, kamu pasti akan berhasil, kamu pasti akan diselamatkan. Karena kamu ini orang baik. Karena kamu orang baik, kamu suka menyambung silaturahim, kamu orang yang suka membantu orang, kamu suka menghormati tamu, orang yang belum punya pekerjaan, kamu suka menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istri itu seperti itu, seorang perempuan itu harus cerdas. Paham apa paham? Perempuan itu harus cerdas dalam hal ini. Suaminya kalau untuk berjuang dalam kebaikan, didukung dalam kebaikan. Tidak, suamiku, kamu pasti akan ditolong oleh Allah. Bukan suaminya bulat lagi, aduh aku sekarang ini kalah berjudi, tidak apa-apa, besok judi lagi. Oh, itu namanya apa itu suami istri apa itu tipe Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, yang Abu Lahab ahli neraka, istrinya ahli neraka. Ayo, siapa yang mengidolakan Abu Lahab? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mengidolakan rumah tangga Abu Lahab? Angkat tangan. Suaminya bulat, istrinya naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga bermanfaat, sedikit demi sedikit kita ngaji, tabarukan kitab Bukhari, semoga kita dapat berkahnya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.